Setiap orang adalah master yang bisa mengangguk sepatah kata, menyelamatkan banyak liku-liku. Akibatnya, dia tidak lagi menyembunyikan motif aslinya dan berkata, "Kamu benar. Aku sangat ingin mendapatkan kompensasi untukku dan ibuku. Aku pikir inilah yang pantas kami dapatkan." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, ini bukan hanya untukku dan ibuku, tetapi juga untuk ayahku. Aku mendengar bahwa dia, seperti paman keduaku, telah menghilang. Dia hanya bekerja untuk keluarga Sucipto. Mereka yang hilang harus menerima sejumlah kompensasi." Chen Sucipto bertanya padanya, "Ayu, apa kamu tidak tahu tentang hilangnya ayahmu? Dia menghilang di Jakarta, dan aku pikir kepergiannya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dermawanmu." Ayu membantah, "Aku tidak tahu persis bagaimana ayahku menghilang. Aku hanya tahu bahwa dia datang ke Jakarta untuk membantu keluarga Sucipto menegosiasikan kerjasama dengan Jepang." Chen Sucipto menghela nafas dan berkata, "Ayahmu memang pergi ke Jakarta untuk mendiskusikan kerjasama. Dia akan melihat Ito Yuhiko dari keluarga Ito, tapi dia telah menghilang bahkan sebelum dia bertemu Ito Yuhiko. Secara dekat, sebelum dia menghilang, dia menggunakan otoritasnya untuk mentransfer 100 juta dolar Amerika milik keluarganya ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Aku curiga dia mungkin telah diculik." Dengan itu, Chen Sucipto bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar tidak mengetahui hal ini? Apakah kamu tidak pernah bertanya kepada dermawan, atau dia tidak memberitahumu sama sekali?" Ayu berkata dengan acuh tak acuh, "Dia tidak pernah memberitahuku, tapi menurutku dia tidak punya alasan untuk menargetkan ayahku. Ayahku tidak pernah menyinggung perasaannya, dan bahaya yang aku dan ibu temui kali ini tidak ada hubungannya dengan dia." Ketika Chen Sucipto mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Aku mengatakan bahwa Zain tidak menyinggung perasaan dermawannya karena Zain tidak berpartisipasi dalam kesusahan dirinya dan ibunya. Bukankah itu hanya untuk menunjukkan jari padaku? Dengan kata lain, akulah menyinggung dermawannya karena merencanakan pembunuhan Lina? Lalu apakah dia masih siap untuk berurusan denganku?" Kata-kata Ayu mengandung ancaman samar, yang membuat Chen merasa pusing. Namun, kini ia tak berani langsung menyinggung cucunya. Lagi pula, dia juga berencana untuk meredakan hubungan dengannya terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara untuk mencari tahu siapa dermawan itu. Jika dia bisa memberikan beberapa petunjuk kepada Master Carey dan membiarkan Carey menggunakan cara metafisik untuk membunuhnya, maka dia bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya di masa depan. Jadi, nadanya langsung penuh kompromi, dan dia berkata dengan emosi, "Ayu, apa yang kamu katakan itu benar. Aku minta maaf untukmu dan ibumu. Dan ayahmu mengalami kecelakaan karena keluarga Sucipti. Aku benar-benar harus memberimu kompensasi yang baik." Setelah berbicara, Chen Sucipto berkata, "Ayu, kompensasi apa yang kamu inginkan? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku akan berjanji padamu." Awalnya, Ayu tidak ingin melakukan transaksi apapun dengannya. Dia tidak peduli dengan uang, dan tidak mudah untuk memaafkannya atas apa yang dia lakukan, dan dia tidak bisa memaafkannya atas apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Namun, sejak Tama Renza membiarkannya menjadi pemimpin keluarga Sucipto dalam waktu 3 tahun, dia telah mengubah pola pikirnya. Dia dulu ada dalam keluarga, tidak berkelahi, tidak merampok, dan tidak maju, tapi sekarang, dia ingin mengubah caranya. Jadi dia bertanya kepada Chen Sucipto, "Alasan mengapa ayahku ingin bertemu Ito Yuhiko pasti untuk bisnis pengiriman laut kan?" "Iya." Chen Sucipto berkata terus terang, "Bisnis pengiriman laut kami sekarang telah dihentikan, dan ada ketidakpuasan dengan kerajaan Sucipto dari atas, jadi aku belum melepaskannya selama periode ini. Ayahmu juga ingin mengambil kapal dan sumber daya kami dan mentransfernya ke Jepang, dan izin pengiriman, sumber daya rute,
dan sumber daya terminal perusahaan Jepang dapat digunakan untuk terus menjalankan bisnis ini. Tapi sayang, Ayu berkata saat ini, baiklah, aku ingin keluarga Sucipto mentransfer bisnis ini kepadaku. Di masa depan, semua bisnis transportasi laut keluarga Sucipto akan menjadi tanggung jawabku, dan semua sumber daya terkait akan dikendalikan olehku. Selain itu, saya juga meminta agar saya bertanggung jawab penuh atas operasi dan keuangan, dan ekuitas menjadi milikku sendiri, dan aku tidak boleh memiliki afiliasi dengan keluarga Sucipto. Chen Sucipto tidak menyangka nafsu Ayu Sucipto begitu besar. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, gadis ini ingin bisnis transportasi laut seluruh keluarga Sucipto. Total aset kekaisaran Sucipto dalam bisnis ini melebihi 300 miliar. Setidaknya 20% dari aset kerajaan Sucipto. Dia sangat ingin berjalan dalam satu tarikan napas. Gadis ini benar-benar punya banyak nafsu makan. Chen Sucipto terobsesi dengan kekuasaan, dan baginya, dia 10.000 kali tidak mau membiarkan orang lain memisahkan kekuasaan darinya. Oleh karena itu, pada usia seperti itu, dia masih harus mengontrol dengan kuat posisi pemimpin keluarga Sucipto dan mengendalikan setiap sektor bisnis keluarga Sucipto serta kekuatan finansial secara keseluruhan. Ketujuh anaknya tidak pernah menyebutkan gagasan untuk memisahkan keluarga sebelumnya, tetapi dia dengan tegas menolaknya setiap kali. Belakangan, ketujuh anak itu mengubah cara berpikir mereka, terlepas dari keluarganya. Setidaknya bisnis harus dibagi dan diberikan kepada orang yang berbeda untuk bertanggung jawab penuh. Tapi dia tetap tidak setuju. Dia seperti seorang kaisar kuno, tidak hanya tidak setuju untuk membagikan dunia kepada para pangeran, tetapi juga tidak setuju untuk membiarkan anak-anaknya menjadi raja yang bertanggung jawab atas satu pihak. Singkatnya, keluarga Sucipto adalah miliknya. Jadi tidak ada bagian darinya yang dapat dipisahkan. Karena itu, ketika dia mendengar permintaan Ayu, pikiran pertamanya adalah menjadi sangat marah. Kalau di masa lalu, apalagi Ayu, bahkan anak-anaknya sendiri, siapapun yang berani berbicara dengannya seperti ini pasti akan mendapat tamparan di wajahnya, lalu langsung diusir ke suatu negara di luar negeri. Namun kini, berbagai krisis memaksanya untuk mempertimbangkan dengan cermat permintaan Ayu Sucipto. Dia berpikir dalam hati, jika aku tidak setuju, jika dia mengadakan konferensi pers malam ini, reputasiku tidak akan pernah berdiri. Selain itu, bagaimana jika dermawannya membela dia dan kemudian menyerangku? Sebelum Carrie membunuh dermawannya, aku hanya bisa berjanji padanya lebih dulu. Terlebih lagi, industri pengiriman laut Sucipto pada dasarnya telah ditutup. Bahkan jika sementara diberikan kepadanya, dia tidak akan bisa membuat badai. Dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ketika aku menyelesaikan ancaman di belakangnya, aku secara alami dapat memperoleh kembali bisnis ini dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kakek berjanji padamu. Bisnis transportasi laut Sucipto akan menjadi milikmu di masa depan. Jika mau, kamu datang ke Bandung untuk menemukanku, dan aku akan mengerjakan semua dokumen dan kontrak yang relevan, dan menyerahkannya ke tanganmu." Ayu berkata, "Kakek, memang benar bahwa saya masih mengeluh kepadamu, jadi aku mungkin tidak dapat menghadapmu untuk saat ini. Mengenai kontraknya, aku akan meminta bantuan pengacara." Chen Sucipto ragu-ragu hanya selama 3 detik, dan berkata dengan lugas, "Tidak masalah. Dalam hal ini, aku akan membiarkan Anton datang ke Bandung. Kamu bisa mencari pengacara untuk berhubungan dengannya. Setelah koneksi selesai, grup pengiriman laut keluarga Sucipto menjadi milikmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.